kuning ditantela. Pokoknya terlalu sangat-sangat sedap. Kita beli nasi kuning cakalang sayang. Oi, kya palingan? Aduh, Nala pagi-pagi anak somalaman ini. Kya apa sayang? Aku nggak tahu deh, Fen. Kenapa ya? Hidup itu kayak gini banget loh. Tuh, notifikasi tagihan listrik baru masuk. Belum selesai mikirin itu. Tagihan asuransi kemarin datang. Belum juga, Fen. Kompleks sampah udah harus aku bayar jadwalnya. Banyak sekali. Ini harus Nana bayarin bulan. Iya, tapi gaji aku nanti minggu depan. Kayaknya aku makan mie instan lagi deh. Jangan begitu kasihan. Nanti kalau Nana sakit, asam lambung, itu bagaimana? Iya kan? Lagian ya Nal ya, masa Nana nggak punya tabungan darurat? Tabungan darurat? Iya, tabungan darurat. Yang darurat itu hidupku, Fen, bukan tabunganku. Setiap bulan aku tuh ngerasa kayak dikejar-kejar bayangan. Aku dapat gaji, bayar ini itu, selesai, hilang lagi, Fen. Tapi Nal, Nana tuh harusnya bersyukur. Nana lihat kita kuliah tuh 4 tahun, kita nganggur 2 tahun. Kita melamar kerja kiri kanan sama kayak setrika rusak, tapi ujung-ujungnya dapat tolak. Untuk kita papa itu punya kenalan di ini sekolah yang sekarang, makanya kita bisa kerja di ini sekolah yang sekarang. Yang namanya jujur hidup tonal, bukan drama Korea, ya toh? Bener juga ya kalau dipikir-pikir. Iya. Kalau ini drama Korea, aku pasti udah punya opa-opa ganteng yang kayak Raya yang bisa bayarin semua tagihanku. Tapi Fen, boro-boro punya opa yang kaya. Yang ada itu cuman aku dan tagihan ini loh. Nala, kita tuh mengerti kalau Ngana itu capek, lemah, letih, lesu, berbeban, berat semua. Mungkin, tapi mungkin yang Ngana butuhkan sekarang itu cuman istirahat, bukan berhenti. Ya, mungkin kamu benar kan. Kayaknya aku cuma butuh istirahat aja. Betul itu. Ya udah, makasih ya, Fen. Sama-sama Nala. Ayo, orang makan sudah. Sutar lambat ini kasih. Ini buat aku. Iya, buat Nala. Oke. Dirimu sendiri, kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjaga muda sayangimu. Suara kamu bilang padanya jangan tak
semua baik-baik saja. Tenang, ingat, kamu cantik, kamu pintar, kamu baik juga kok. Sebentar lagi kita liburan, tinggal 4 bulan lagi, itu nggak lama. Aduh, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Allah? Sebentar lagi kita akan siap bertempur dengan anak-anak manis itu. Permisi Bu Nala. Misi, Bu. Oh, Ibu Angel, Bu Rahel. Bu, betul kan Bu kita hari ini rapatnya di ruangan Ibu? Iya Bu, bisa langsung duduk. Kita merapat-merapat aja biar kita nyaman ngobrolnya. Oke. Oh iya, hari ini kita ngomongnya santai-santai aja ya Iya Bu. Bu, bisa. Tapi bentar. 1, 2. Ngomong-ngomong, Bu Lasmi di mana ya Bu? Oh, ini Bu Lasmi tadi katanya izin sama saya mau ketemu kepala sekolah dulu. Iya, katanya nanti sebentar lagi ada guru-guru baru datang. Mereka bakal magang di sini. Jadi Ibu Lasmi bakal jadi mentor. Oh iya sih Bu, kalau Bu Lasmi memang cocok sih Bu jadi mentor ya. Iya, kita doakan aja ya Bu ya supaya lancar. Kalau gitu kita lanjut membahas mengenai administrasi nih. Oke. Nah, setelah dilihat dari kalender akademik kemarin, topik yang sebelumnya 3 kita ubah menjadi 2. Gimana pendapat ibu-ibu? Kalau saya lihat dari kalender akademik kita ya Bu, kita nih bakal ada pentas seni nih, dikit lagi. Nah, gimana kalau kita gabungin 2 topik ini jadi 1? Biar apa? Biar anak-anak juga jangan repot-repot banget. Mereka bakal sibuk latihan. Iya Bu, kalau misalnya teks berita untuk bahasa dan drama untuk sastra gimana Bu? Biar seimbang gitu Bu. Oke, jadi kita gabungin aja biar nggak memperibet ya Bu ya? Yes. Oke, bisa. Nah, kemudian kita lanjut membahas Permisi Bu. Ibu Lasmi. Maaf, saya tadi terlambat. Biasa, kita mau bawa sekolah. Oh iya Bu, pasti bahas yang tentang mentor kemarin ya Bu ya? Iya Bu, kalau itu nanti saya ceritakan ya. Ngomong-ngomong, Nula tadi pembahasan sampai di mana ya? Tadi kita Ibu Nala kenapa? Tahu tiba-tiba? Baru juga masuk, udah ada aja kalian gebrakannya. Bagus sudah, kita ke kelas sekarang ya. Saya izin bentar Bu ya. Maaf banget saya tinggal. Maaf ya Bu ya. Ayo. Apa sih? Katanya baju orangnya juga kita ikut ke belakang yuk. Oke.
Ya, si Putu dan Ayu udah mau nikah aja. Jadi gak sabar si Nala. Semoga dia cepat dapat jodoh ya ibu-ibu. Bu, 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 bu. Iya, Ibu tadi dengar gak saya ngomong apa? Nala kan? Bukan bu, si Putu dan Ayu udah mau nikah aja. Gak nyangka. Oh, iya ya Bu. Anak-anak sudah pada besar sekarang. Ngomong-ngomong, gimana kabar Nala di Manado? Nala bu, baik. Udah ada jodohnya belum? Kalau belum, sama anak saya aja si Made. Made anak ibu yang ganteng, kaya, mapan. Nah, kalau saya sendiri sebagai orang tua pasti setuju saja bu. Tapi kalau masalah jodoh, saya serahkan saja kepada Nala anak saya bu. Oh begitu, baiklah Bu. Pasti cocok banget. Bahagia kalau punya suami seperti sendiri. Jangan begitu, nanti anak saya sama siapa kalau begitu? Cocok banget. Saya pikir lagi. Made sama Nala. Iya. Kenapa tidak? Loh, kayak ada yang nelpon bu. HP saya di mana ya? Bu, ini bu. Ini ya. Siapa yang nelpon ya bu? Oh alah, Nala anak saya nelpon bu. Permisi ya bu. Iya Bu, silakan. Tuh kan, baru aja kita omongin. Pasti minta tambahan duit. Iya, coba kita lanjut. Halo nak, tumben nelpon jam segini. Ada apa? Halo Bu, Hmm. Nala capek banget Bu. Hmm. Ibu tahu, tadi di sekolah itu anak-anak ada aja loh Bu ulahnya. Kenapa lagi nak? Tadi ada siswa yang berantem Bu. Salah satunya nggak sengaja kedorong, terus jatuh. Duh, Nala panik banget Ibu, nggak tahu mau ngapain. Nala, ibu mengerti kekhawatiranmu. Wajar kalau kamu panik. Tapi coba tenangkan dulu pikiranmu sekarang ya. Dan sekarang coba kamu pikirkan solusi yang tepat dan bijaksana untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi kalau orang tua ngamuk, gimana Bu? Nala juga takut loh. Nala, coba kamu ajak mereka diskusi baik-baik. Jelaskan situasinya secara jujur dan terbuka. Kenapa bu? Iya bu? Enggak Bu. Maaf ya nak, tadi ada ibu-ibu. Ibu kira ada sesuatu, ternyata enggak. Oke, sampai mana tadi nak? Oke, ajak diskusi ya. Jangan lupa ajak diskusi dengan baik ya. Ingat, kita ingin yang terbaik kepada mereka.
Jangan lupa juga minta maaf atas kejadian yang tidak disengaja ini. Baiklah, doain Nala ya Bu. Iya, Nak. Oke, yaudah, ini Ibu mau lanjut lagi. Pernikahan si Putu dan Ayu, itu loh teman masa kecil kamu. Nala, Putu dan Ayu aja udah nikah, kamu kapan? Jangan lupa kasih tahu ke Ibu kalau udah ada calon mantunya. Iya Bu, kemarin Nala juga udah dihubungin kok. Titip salam ya. Iya, Doain aja. siap, Nak. Semoga Nala cepet dapat mantu Ibu. Oke, kalau gitu Ibu tutup dulu ya. Ibu mau lanjut dulu. Dah, Nak. Muah. Iya Bu. Mari Ibu-ibu. Ya, siap. Paham perasaan ibu, tapi kita harus mendengarkan penjelasan dari semua pihak sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan ibu. Saya sudah memanggil konselor sekolah dan ibu Nala yang berada tempat kejadian untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Oke, ada baiknya kita sambil duduk saja Bapak Ibu membicarakan permasalahan ini. Saya nggak mau dekat-dekat dia deh Pak. Tolong jauh saya dari dia. Saya alergi. Silakan ibu duduk situ. Bapak tengah dong. Bapak situ. Silakan Pak. Bu, lagian gak usah sok-sokan deh, anak ibu yang paling baik, anak saya yang baik, anak saya mah udah baik, cantik, pintar lagi. Situ pedak setoko tuh paling kah. Ingat kamu ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya. Kita sedang berada di lingkungan sekolah, tempat di mana anak-anak belajar. Mari kita menyelesaikan permasalahan ini dengan hormat satu sama lain. Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing Bapak Ibu untuk dapat memberikan pendapat dari masing-masing Bapak Ibu. Mari kita hargai kesempatan ini Bapak Ibu. Lagian punya anak cewek kok nggak dijaga baik-baik sih? Mana mamanya? Nggak pernah ya berperan di dalam keluarga ya? Egois banget sih jadi orang. Pak, kalau misalnya Bapak nggak bisa selesaikan masalah ini ya Pak ya? Saya bakal viralin loh Pak. Atau saya mau laporin dinas, laporin Kementerian Kebudayaan dan lain-lain. Saya bisa Pak. Atau saya mau kasih laporan ke bapaknya Aldo. Bapaknya Aldo abdi negara loh Pak. Aduh Bu, gaya banget sih sosok mau viralin di sekolah. Saya juga bisa Bu, saya juga bisa. Follower saya 10.000 Bu, 10.000 banyak. Pasti mereka, anak saya. Lagi mau bahas keluarga ya Mas Steven. Situ pe keluarga urus dulu, udah usah urus-urus tapi keluarga. Bapak Ibu tenang, oke? Bapak Ibu tenang. Kita juga pengen semuanya jelas dan adil Bapak Ibu. Itu sebabnya saya sudah memanggil guru yang berada tempat kejadian untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Saya mohon dari Bapak Ibu untuk tidak menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi dan privasi. Mari Bapak Ibu kita menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Saya juga ingin menekankan kepada Bapak Ibu bahwa kami di sekolah ini, kami tidak akan pernah menindak siswa kita berdasarkan intervensi dari berbagai pihak Bapak Ibu. Ya udah, tadi katanya Bapak mau bilang sama wali kelasnya, katanya mau datang. Sebentar panggilin Sebentar Pak. Ibu, Iya mana nih? sebentar Bapak Ibu. Oke, ya udah deh. Misi Pak. Oke, selamat siang Bu Nala dan Pak Andre, silakan duduk. Oke Bu Nala dan Pak Andre, tujuan kami memanggil Bapak dan Ibu ke sini, kami ingin mendengarkan penjelasan terkait perkelahian yang terjadi di kelas kemarin. Pak, Bu, tolong ya Bapak jelaskan secara detail-detail perkelahian kemarin ya Pak ya. Tolong jelaskan secara jelas sampai semut-semut pun kelihatan ya Pak ya. Tolong. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan apa yang saya lihat kemarin. Jadi kemarin itu memang terjadi perkelahian antara Aldo dan juga Jessica. Tapi Bapak Ibu, semua ini terjadi hanya karena kesalahpahaman kecil saja Bapak Ibu. Tuh Pak dengerin, kesalahpahaman kecil. Ibu, tenang Ibu. Dan mungkin penjelasan lebih lanjut bisa jelaskan sama Pak Andre, karena Pak Andre sudah berbicara dengan mereka berdua. Baik Bapak Ibu, saya izin menjelaskan ya. Jadi memang kemarin terjadi konflik kecil di kelas Bapak Ibu. Hal itu bermula ketika Aldo duduk di tempatnya Jessica Bapak Ibu. Lalu, sabar ya Bapak,
Jessica. Pak dia tunjuk-tunjuk Pak, nggak sopan banget sih. Iya, mari kita dengarkan dulu ya Bu penjelasannya. Jadi, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi, Jessica meminta Aldo untuk bangun dari kursinya, pindah, namun dengan memakai nada yang cukup tinggi Bapak Ibu. Sehingga kedua-duanya terpancing emosi, saling memukul dan saling mendorong. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sampai akhirnya Aldo bisa terjatuh. Nah, dari ceritanya Pak Andre, siapa yang salah? Ya anak kamu lah, bukan anak saya. Gimana sih? Kok anak-anak saya terus yang disalahin? Ah, gimana sih? Ibu nggak dengar penjelasan Pak Andre, penonton juga dengar. Aldo anak Anda yang bodoh kemarin saya. Bisa tenang dulu ya. Ibu, dari Jessica dia sudah meminta maaf sebelumnya. Jadi itu terjadi hanya karena emosi sesaat saja. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, si Aldo yang lukanya lebih parah. Anak dia mah cuma lecet. Anak saya sampai diperban 7 lapis. Gimana sih Bapak Ibu? Aku kayak gini siapa yang disalahin? Wali kelasnya, konselor, kepala sekolah, nggak ada yang mau. Gimana sih Bu Nala, saya potong sebentar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita menghargai Bu Nala yang sedang memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu marah-marah seperti ini, kapan masalah kita mau selesai Bapak Ibu? Mari kita kasih biar Ibu Nala buat menjelaskan semuanya Bapak Ibu. Supaya semuanya jelas dan adil sini Bapak Ibu. Oke? Silakan Bu Nala. Ibu, kenapa Aldo sampai luka? Itu karena Aldo jatuh terdorong. Tapi dari Jessica tidak ada niat sama sekali terhadap Aldo. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lihat ini sebagai pelajaran bagi kita semua ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nala dan Pak Andre, bagaimana mereka sudah sangat baik dan sangat bijak menangani anak dari Bapak Ibu ya. Dan kami berjanji kejadian seperti ini akan kami tangani lebih baik lagi ke depannya Bapak Ibu. Ya sudah, tolong ya Pak, tolong saya nggak mau dengar lagi permasalahan ini terjadi di sekolah ini. Kalau Bapak Ibu nggak bisa bertindak secara adil, bakal saya viralin loh Pak. Atau saya mau lapor ke papanya si Aldo lagi tuh, yang abdi negara itu. Bapak nggak takut apa? Oke Ibu, kami berjanji kejadian seperti ini akan kami tangani dengan baik lagi ke depannya dan tidak akan terulang lagi seperti ini Bapak Ibu. Yaudah kalau gitu ini udah selesai kan Pak? Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Oke deh. Ya sudah, saya mau permisi. Saya mau viralin nih orang tua yang Ya gak jelas. ampun pakai viral-viral. Jadi guys, kalian tahu nggak? Jangan. Ada loh. Kamu bisa Emang saya kesel banget ya. Maaf ya Pak, sudah membuat keributan di ruangan Bapak. Tidak apa-apa Bu Nala, memang kejadian seperti ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Bu Nala dan Pak Andre harus tetap semangat ya. Baik Pak. Baiklah Pak, kami permisi dulu ya Pak. Iya Bu Nala, Pak Andre. Kami Terima pamit ya kasih Pak. Pak. Baik Bu Nala, Pak Andre. Cocok lagi jadi guru. Coba tenangkan dulu diri kamu sekarang. Minta Tuhan kuatkan kamu. Minta juga Tuhan lembutkan hati orang tua siswa. Tapi Bu, gimana nanti anak-anak jadi nggak akur di dalam kelas? Malah mereka itu anak-anak yang butuh dituntun, dibentuk, dan ditegur supaya mereka jadi orang benar. Wajar kalau mereka masih berbuat seperti itu. Justru inilah saatnya kamu tunjukkan bahwa kamu bisa memperdamaikan mereka. Jangan lupa minta Tuhan kuatkan kamu, Nak. Iya Bu, Nala coba pelan-pelan ya. Iya, Nak. Tetap semangat dong. Senyum dulu, Nak. Gitu dong. Iya, Nala sampai lupa nanya kabar. Ibu gimana di sana? Baik, Nak. Ini Ibu habis makan babi guling dari acara nikahannya Pak Indra. Itu loh, yang kemarin anaknya nikah juga. Sajan. Perasaan Ibu acara mulu deh. Coba ya kalau Nala di sana, pasti makanannya enak-enak. Ya begitulah, Nak. Lagi musim kawin. Kamu kapan, Nak? Sabar ya Bu, Sabar mulu. tunggu jodohnya ada dulu. Aduh. Misi Bu. Waduh, gantengnya mirip Jeffrey Nicole. Halo, saya rekan kerjanya Nala. Wah, itu kok
calon mantu gak dikenalin sama ibu? Nah. Oh, ini Pak. Aduh, ibu nanti malah datang lagi ya. Udah, dadah. Woi, hey. Aku izin makan di sini ya. Oh iya, bisa. Oh iya, ini aku bikinin kopi buat kamu. Gak apa-apa sih, Papa dulu. Tapi makasih ya. Itu tadi ibu kamu. Oh iya, tadi itu ibu saya. Oh, pantes. Cantik kayak anaknya. Kenapa? Bilang apa? Enggak. Kelasnya cantik. Oh iya sih, anak-anak jago banget ngedekornya. Iya. Kamu juga cantik. Ngomong-ngomong, kemarin aku udah bicara sama anak-anak kamu, sama Andre, maksudnya sama Aldo dan sama Jessica, dan mereka udah saling maaf-maafan. Mereka juga udah dikasih surat peringatan kok. Baguslah kalau mereka udah mau menjalin relasi mereka dengan baik. Makasih ya udah mau membantu. Sama-sama. Relasi anak-anak kan udah baik nih. Kalau kita kapan? Ya elah. Semuanya diam. Kalian ini bisa tenang gak sih? Bu Nala baru aja ninggalin kelas. Udah ribut banget. Udah Jess, udah. Balik Kana. Badiam Jo, sosokan banget sih, santai aja kali. Enggak, dia tuh kayak apa banget sih? Udah Jess, Orang mending lagi kita pusing kerjain gua. tugasnya di Bu Nala. Iya, tapi ini ribut banget. Aku jadi nggak fokus buat kerja tugasnya. Santai aja kali. Kalian juga udah dikasih tugas, malah ngobrol sama kelompok lain. Iya Betul Jessica, banget. maaf ya. Kayak apa sih? Guys, sorry ya kalau aku kasar, tapi aku cuma pengen kelas kita ini tuh kondusif. Kalau ribut terus kayak gini, kapan selesainya tugasnya? Ayolah. Biasa aja dong. Hehehe. Kenapa lagi? Kenapa Jessica? Biasa Bu, bocil tantrum. Aldo, nggak boleh ngomong kayak begitu. Ngomong beneran kok tadi dia Ingat gak tadi. janji kamu kemarin apa? Ya. Duh, baru juga bentar ditinggal. Ibu tadi ngintip loh di depan. Ibu justru berterima kasih sama Jessica. Dia mau kelas kalian tenang dan nyaman. Tapi Jess, lain kali bisa ngomong lebih baik lagi ya. Dengar Udah, tuh. duduk lagi. Maaf, Yang Bu. lain tugasnya dikerjakan sekarang ya. Baik Bu. Uh. Kira-kira yang Maaf ya Bapak Ibu ya, kami sedikit terlambat karena sedang membicarakan sedikit terkait mahasiswa dari UPH yang akan praktik di sekolah kita Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, kalau begitu langsung saja kita mulai rapat kita ya Bapak Ibu ya. Oke baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah kita akan kembali mengadakan pentas seni Bapak Ibu. Jadi saya berharap dengan pentas seni ini siswa kita bisa mengembangkan bakat-bakat terpendam mereka Bapak Ibu. Dan juga saya berharap kita juga sebagai guru dan staf bisa ikut dalam pentas seni nanti Bapak Ibu. Iya benar banget Bapak Ibu, saya setuju banget dengan adanya pentas seni. Anak-anak yang punya bakat seni jadi terfasilitasi. Nah, kita juga bakal lihat anak-anak yang punya bakat jadi artis. Siapa tahu mereka bisa ikut jadi malam sastra, ya kan? Nah, kalau dari saya juga setuju sih Pak dengan adanya anjuran ini. Semoga seluruh warga sekolah ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan acara ini. Tapi saya juga berharap salah satu dari gurunya bisa membuat tim dan bisa merancang kegiatan ini Pak. Iya Bapak Ibu, saya mengingat pentas seni tahun lalu itu sangat luar biasa, antusias orang tua, guru, murid, luar biasa. Jadi harapannya tahun ini pentas seni itu harus lebih meriah lagi Bapak Ibu. Begitu kan Bapak Ibu? Benar ya yang dibilang ibu-ibu sekalian ya. Memang acara pentas seni ini diadakan supaya mungkin siswa-siswa kita yang terlihat pendiam, sebenarnya dia punya bakat bisa dikembangkan di acara kita ini Bapak Ibu. Dan juga dilihat dari acara yang sudah kita selenggarakan tahun kemarin Bapak Ibu, banyak sekali respon yang sangat positif dari orang tua dan juga siswa-siswa. Jadi kita harus bisa mempertahankan apa yang sudah baik itu Bapak Ibu.
Nah, terkait juga yang dimention sedikit sama Ibu Lasmi, Bapak Ibu, terkait PIC ya untuk kegiatan kita. Kira-kira dari Bapak Ibu sendiri ada yang ingin mau merekomendasikan diri Bapak Ibu? Enggak Ibu, kayak Ibu Nala deh Bu. Ibu Nala mau Ibu? Budala. Bu Nala, apakah Ibu bersedia Ibu? Baik Pak. Oke, baik. Kalau begitu untuk kegiatan pentas seni nanti yang akan menjadi PIC-nya Ibu Nala ya. Oke Ibu Nala, kira-kira di kelas Ibu ada atau tidak siswa yang bisa Ibu rekomendasikan menjadi ketua untuk acara kita nanti Ibu? Jessica Pak. Selama saya mengamati sebagai wali kelasnya, kepemimpinan Jessica itu sangat baik Pak. Tapi memang dia masih perlu dituntun agar dapat menyampaikan aspirasi dengan lebih baik. Tapi saya percaya Jessica bisa jadi pemimpin Pak. Bentar Bu, Jessica? Iya Bu, Jessica. Bukannya Jessica yang kemarin bermasalah itu ya Bu ya? Yakin Bu. Kalau saya Bu, nggak cocok sih Bu. Yakin Ibu dia Ibu yang pilih. Aduh, kalau saya lihat ya Bu ya, petantang petenteng aja itu anak Bu. Gak cocok. Kayaknya gak cocok Bu. Nggak. Ibu, tenang dulu ya. Sebenarnya Jessica itu anak yang baik kok. Setelah saya berbincang-bincang dengan dia sebenarnya anak yang baik dan dia juga punya kedisiplinan yang cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi saya rasa memilih Jessica bukan pilihan yang salah sih Bapak Ibu. Iya ya, ibu-ibu, Pak. Kemarin itu hanya kesalahpahaman kecil saja. Tapi Jessica di dalam kelas, dia dapat memimpin teman-temannya dengan baik kok Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama percayakan ini kepada Jessica ya Bapak Ibu ya. Karena ya seyogyanya Bapak Ibu yang paling mengerti siswanya sendiri ya wali kelasnya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita kasih kepercayaan ini sekali lagi kepada Jessica ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu sudah mau percaya. Saya bertanggung jawab kalau acara ini akan berjalan dengan lancar. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu, mungkin sekian saja rapat kita sampai di sini aja ya Bapak Ibu ya. Dilihat juga waktu sudah menunjukkan. Saya juga bersedia buat nanti dampingi Ibu Nala untuk tim ini. Oke, boleh. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian ya sampai sini rapat kita ya Bapak Ibu ya. Dilihat waktu sudah menentukan waktu pulang Bapak Ibu. Saya juga tidak mau menyita waktu Bapak Ibu lama-lama. Oke, sekian rapat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, ingat, setiap kemampuan yang kita punya jangan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi gunakanlah itu agar bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembagian peran pentas seni. Tapi Ibu butuh penanggung jawab acara. Jadi Ibu minta Jessica ya buat jadi penanggung jawab acara. Ya elah.